perkenalkan, saya Rauda Putri dengan NPM 2340402035. Saya akan membahas topik utama yaitu ekonomi sisi penawaran atau supply side economics. Ini adalah salah satu pendekatan dalam ekonomi makro yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika kita memperkuat sisi penawaran, yaitu kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa. Pada slide ini dijelaskan definisi dasar supply side economics. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap fenomena stagflasi di tahun 1970-an di Amerika Serikat, yaitu kondisi di mana inflasi tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Kebijakan Keynesian yang fokus pada pemerintahan dianggap tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka pendekatan ini menekankan bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita perlu mendorong produksi atau penawaran agregat. Kebijakan ini bekerja dengan meningkatkan insentif bagi individu untuk bekerja dan menabung, serta bagi perusahaan untuk berinvestasi, berproduksi, dan berinovasi. Di sini ada keyakinan utamanya, yaitu insentif adalah kunci. Nah, pertumbuhan dapat dicapai dengan memberikan insentif yang mendorong individu dan bisnis untuk bekerja, menabung, berinvestasi, dan mengambil risiko untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, peran pemerintah. Peran pemerintah harus dikurangi dalam bentuk pemotongan pajak dan diregulasi untuk membebaskan kekuatan pasar dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, fokus jangka panjang. Kebijakan ini berfokus untuk meningkatkan kapasitas produk dengan jangka panjang perekonomian. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi seluruh kebijakan dalam pendekatan supply side. Ekonomi sisi penawaran diuraikan dari dua sudut pandang utama, yaitu yang pertama, minat luas. Keterkaitan yang luas terhadap faktor-faktor penentu penawaran agregat, yaitu volume dan kualitas input modal dan tenaga kerja seperti efisiensi penggunaan. Yang kedua, fokus sempit. Fokus ini lebih spesifik pada pengurangan pajak sebagai cara untuk secara langsung meningkatkan penawaran tabungan, investasi, dan tenaga kerja. Nopirin juga menegaskan bahwa pendukung supply side meyakini permintaan agregat pada dasarnya cukup untuk menyerap barang yang diproduksi, sehingga fokus kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, bukan pada peningkatan konsumsi. Pada slide ini kita bahas pilar pertama, yaitu kebijakan pajak. Supply side menekankan penurunan tarif pajak agar pertama, individu memiliki insentif untuk bekerja keras. Yang kedua, perusahaan terdorong memperluas usaha karena beban pajak menurun. Yang ketiga, muncul efek peningkatan efektivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Dalam slide ini terdapat ilustrasi kurva Laffer, yaitu menunjukkan bahwa pada tingkat pajak yang terlalu tinggi, peningkatan tarif justru menurunkan penerimaan pajak karena orang kehilangan insentif. Sebaliknya, penurunan pajak dari titik yang sangat tinggi dapat merangsang aktivitas ekonomi sedemikian rupa sehingga basis pajak meluas dan penerimaan pajak total justru meningkat. Kurva Laffer menggambarkan hubungan antara tarif pajak dan penerimaan total yang dikumpulkan oleh pemerintah. Pada tarif pajak 0%, penerimaan tentu saja 0. Pada tarif pajak 100%, penerimaan pajak juga 0 karena tidak ada individu yang memiliki insentif untuk bekerja. Mereka akan beralih ke aktivitas non-pasar untuk menghindari pajak sepenuhnya. Di antara dua titik ekstrim ini terdapat titik tarif pajak optimal yang menghasilkan penerimaan pajak maksimum bagi pemerintah. Kurva ini berpendapat bahwa jika suatu negara berada pada titik di sebelah kanan, yaitu tarif pajaknya terlalu tinggi, maka penurunan tarif pajak dapat menyebabkan peningkatan total penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kepatuhan atau efek perilaku. Penganut sisi penawaran meyakini bahwa melalui keajaiban sisi penawaran, the magic of the supply side, pemotongan pajak dapat menandai dirinya sendiri. Yang kedua, kebijakan regulasi. Di sini dijelaskan bahwa pengurangan regulasi yang berlebihan dapat menurunkan biaya perusahaan dan mempercepat proses bisnis. Contohnya percepatan perizinan dan pengurangan hambatan birokrasi. Yang ketiga, belanja pemerintah dan produktivitas. Walaupun supply side sering dikaitkan dengan pengurangan belanja negara, sebenarnya fokusnya adalah mengubah belanja agar lebih produktif, seperti investasi di pendidikan, kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja, insentif fiskal untuk investasi modal, mengurangi bantuan sosial tertentu untuk mendorong masyarakat bekerja. Dapat dilihat di tabel yang ada, yaitu menunjukkan kontras antara supply side dan Keynesian. Jika Keynesian fokus pada konsumsi dan permintaan, supply side menekankan peningkatan kapasitas produksi, efisiensi, dan investasi. Perbedaan ini penting karena kedua pendekatan menghasilkan kebijakan yang berbeda, terutama dalam isu pajak, belanja pemerintah, dan pengelolaan investasi. Dampak dan kritik. Adapun dampak positif yang diharapkan, yang pertama, pertumbuhan output tinggi. Peningkatan investasi dan produktivitas menghasilkan PDB real yang lebih tinggi.
Yang kedua, inflasi rendah. Peningkatan kapasitas produksi mampu menanggapi peningkatan permintaan tanpa menimbulkan kenaikan harga yang signifikan atau pergeseran kurva AS ke kanan. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Ekspansi bisnis yang didorong oleh insentif investasi menciptakan lebih banyak peluang kerja. Adapun kritik umum, yaitu yang pertama, distribusi kekayaan. Kebijakan pemotongan pajak sering dikritik karena menguntungkan orang kaya dan korporasi atau trickle down economics. Dengan asumsi manfaatnya akan menetes ke bawah, meskipun peningkatan pada masyarakat berpenghasilan rendah sering dipertanyakan. Yang kedua, defisit anggaran. Pemotongan pajak yang tidak diimbangi dengan pemotongan belanja yang sepadan dapat menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Yang ketiga, efek Laffer yang tidak pasti. Lokasi puncak kurva Laffer sulit ditentukan secara empiris sehingga keberhasilan pemotongan pajak dalam meningkatkan penerimaan pemerintah tidak terjamin. Jadi, ini adalah kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi. Intinya, supply side economics menawarkan pendekatan jangka panjang yang menekankan insentif, efisiensi, dan penguatan sektor produksi. Pendekatan ini dapat meningkatkan output dan penurunan inflasi, tetapi tetap perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketimpangan atau defisit anggaran. Baik, itu saja terkait materi ekonomi monitor 2, yaitu ekonomi sisi penawaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua yang menonton video pembelajaran ini. Terima kasih.